Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizak Kurniawan Saputra. Saya dari kelas 12 IPA 2. Di sini saya akan membacakan materi pelajaran kimia. Ya, saya langsung bacakan aja. Yang pertama, pengertian unsur-unsur periode ketiga. Unsur periode ketiga adalah unsur-unsur pada garis atau periode. Ketiga, tabel periodik. Tabel periodik disusun dalam baris-baris untuk menggambarkan keberulangan tren periodik sifat kimia. Unsur-unsur seiring kenaikan nomor atom, baris baru dimulai. Ketika tabel periodik melewati suatu baris dan perilaku kimia mulai berulang, artinya unsur-unsur dengan sifat yang sama. Selanjutnya, kegunaan unsur periode ketiga. A. Natrium dipakai dalam pembuatan ester. NaCl digunakan untuk hampir seluruh makhluk hidup. NaBenzoat dipakai dalam pengawetan makanan. Yang B. Magnesium. Selanjutnya A. Sifat-sifat unsur periode ketiga. Sifat umumnya. Yang pertama, jari-jari atom dari Na ke Ar semakin kecil. Hal ini berkaitan dengan semakin bertambahnya muatan inti, sehingga gaya tarik inti atom terhadap elektron semakin kuat. Selanjutnya, energi ionisasi. Unsur-unsur periode ketiga cenderung semakin besar. Semakin besar Mg, semakin besar daripada energi Al. Juga dengan P dan S. Selanjutnya, titik didih dan titik lembur. Titik didih dan titik lembur naik secara teratur dari Na sampai Si, kemudian turun tajam pada S, dan kemudian turun secara teratur. Selanjutnya, yang kedua, sifat logam dan non-logam. Dalam sistem periodik, unsur-unsur logam terletak di sebelah kiri dan unsur-unsur non-logam di sebelah kanan. Selanjutnya, tabel titik didih, titik leleh, dan potensi elektro ada di sebelah sini. Yang selanjutnya, 3. Oksidasi dan reduksi unsur-unsur periode ketiga dari Na ke Na, Ke, Ci berubah. Selanjutnya, yang keempat, sifat asam dan sifat basa senyawa hidroksida. Struktur senyawa hidroksida unsur-unsur periode ketiga dapat digambarkan sebagai berikut. MOH. M adalah setiap unsur dalam periode ketiga. Senyawa hidroksida ini dapat bertindak sebagai basa atau asam, tergantung pada letak pemutusan ikatan. Selanjutnya, yang kelima, sifat-sifat senyawa ada di sini. Unsur-unsur periode ketiga di alam. Yang pertama itu ada natrium, magnesium, aluminium, silikon, klorin, fosfor, sulfat, dan argon. Keberadaannya di alam di samping sini. Sifat fisik unsur periode ketiga. Nah, di sini juga. Selanjutnya, data sifat periodik unsur periode ketiga. Kesimpulannya, berdasarkan tabel di atas telah diketahui bahwa unsur Na, Mg, Al, Si, P, dan S terwujud padat pada suatu kamar karena unsur-unsur tersebut memiliki harga Ti dan Td di atas suhu ruangan di atas 250 derajat, sedangkan Ci dan He berwujud gas karena memiliki Ti dan Td di bawah suhu ruangan. Dalam periode ketiga, letak logam di sebelah kiri, makin ke kiri sifat logam semakin reaktif. Na, Mg, Al. Jadi Na paling reaktif, bukan logam terletak sebelah kanan, makin ke kanan sifat bukan logamnya makin kuat. Selanjutnya, sifat kimia unsur-unsur periode ketiga. Unsur-unsur periode ketiga memiliki keteraturan sifat secara berurutan dari kiri ke kanan sebagai berikut. Yang pertama, sifat reduksi berkurang dan sifat pengoksidasi bertambah. Yang kedua, sifat logam semakin lemah dan sifat non-logam semakin kuat. Yang ketiga, sifat basa semakin lemah dan sifat asam semakin kuat. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.